sebagai Daljab kategori 1 tahun 2002 di Universitas Syiah Kuala Aceh, bidang studi seni budaya kelas 001 dengan nomor peserta 201503557550. Pada saat ini saya akan menampilkan video best practice sebagai bagian dari kegiatan mungkin atau unjuk kerja. Selamat menyaksikan. Berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Pada rumah sehat gak? Sebelum mulai seperti biasa kita absen dulu ya. Hasna hadir? Ya. Siti, Raja, alhamdulillah hadir semua ya. Tadi pagi pelajaran apa? Sebelum ibu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa kelihatannya pada ngantuk aja nih? Banyak tugas? Biar lebih fresh silakan berdiri. Kita ice breaking dulu. Siap semuanya yang semangat? Sudah siap? Siap. Bila kau senang hati goyang badan. Bila kau senang hati bilang hore. Bila kau sudah siap, ayo kita lanjutkan. Kalau sudah siap, tutup pakai. Nah, coba yang sudah siap. Andres, tunjukkan gayamu. Siapa lagi ya? Irsan, tunjukkan gayamu. Wah, lagi nih ya, tepuk tangan. Berikutnya, Raya, tunjukkan gayamu. Alhamdulillah. Masih pada lemas ya? Pak, semangat? Tepuk semangat. Nah, biar lebih semangat lagi, Ibu punya video motivasi buat kalian ya. Silakan dilihat di papan tulis. Silakan dilihat baik-baik. Mengacungkan tangan, kira-kira dari video tadi apa hikmah yang bisa kita ambil? Cung, acungkan tangan. Ya, kenapa? Bagaimana? Jika ada permasalahan, kita jangan menyerah, kita harus berusaha untuk bangun. Nah, betul sekali ya. Ketika kita menghadapi permasalahan, tantangan, kita tidak boleh menyerah. Dengan apapun rintangannya, kita harus tetap berjuang hingga akhirnya sampai di tempat yang kita tuju, sampai di bagian yang kita inginkan. Nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan video tadi kita lebih termotivasi untuk belajar dan menghadapi berbagai tantangan. Nah, kita mengulas kembali pembelajaran pada minggu sebelumnya. Masih ingat gak kita belajar apa? Seni tari. Kira-kira tentang apa aja kita belajar? Uang, waktu, dan tenaga. Nah, nanti Ibu akan berikan pertanyaan yang bisa menjawab atau bisa menjelaskan dapat reward. Rewardnya yang pertama dapat ini, apa ini? Permen. Gak apa-apa ya, permen ya. Juga
tentang ruang, waktu, dan tenaga. Pengertiannya dibahas tidak? Pengertian seni tari pada tahu, masih ingat tidak? Apa itu seni tari? Ya, apa? Seni tari yaitu suatu cabang seni yang karya seninya terbentuk dari rangkaian gerakan indah yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Elemen dasar gerak tari yaitu ruang, waktu, dan tenaga. Nah, jelas sekali ya, intinya dalam tari itu adalah suatu media seni yang menggunakan gerak. Di dalamnya ada unsur apa? Ruang, waktu, dan tenaga. Ruang, waktu, dan tenaga ini dibagi lagi ke dalam tiga bagian. Ruang, ada ruang apa saja? Luas, sedang, Luas, sedang, sempit. Untuk waktu, cepat, sedang, lambat. Satu lagi untuk tenaga dibagi ke dalam tiga apa saja? Lemah, sedang, lambat. Nah, kita lanjutkan. Kira-kira ada yang bisa maju gak ke depan? Ibu punya 3 gambar. Lihat nih, gambar apa? Ya, bayinya sedang apa? Siapa yang berani maju ke depan untuk mengaitkan dan menjelaskan kira-kira apa hubungannya gambar ini dengan konsep ruang yang tadi disebutkan? Katanya dalam tari ada ruang luas, sedang, dan sempit. Siapa yang bisa menghubungkan? Cung. Ah, boleh. Siapa nih namanya nih? Alisa, siap. Boleh pakai ini biar kedengeran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan 3 gambar ini dengan unsur ruang dalam tari adalah gambar 1. Jika dibayangkan kita mandi dengan bak mandi sekecil ini, kita tak akan bisa bergerak. Gambar 2. Jika dibayangkan juga kalau kita mandi di dalam kolam yang seukuran sedang, akan lebih luas daripada gambar 1. Dan gambar 3, kalau kita dibayangkan kita mandi dalam kolam renang, kita akan berleluasa bergerak. Begitu pula dalam unsur seni ruang. Ada sedang, ada sempit, ada luas. Terima kasih, tepuk tangan. Betul sekali ya. Nih, keywordnya nih. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh siapa? Alisa ya. Dalam tari itu ada ruang. Nah, apabila diibaratkan dengan gambar ini, ketika kita bayangkan kita mandi dalam wadah yang sempit. Perhatikan ke depan. Hei, ya masih ngantuk nih? Coba tepuk semangat. Tepuk semangat. Jangan ngantuk lagi. Perhatikan. Kita teruskan. Jika kita mandi di wadah yang sempit, kita bisa bergerak banyak dan ada ya. Tapi kalau wadahnya agak besar dikit nih, bisa bergerak dah? Bisa. Tapi tidak leluasa. Bayangkan lagi jika kita mandi di suatu kolam renang, kita bisa bergerak banyak dah? Bisa. Luas dan leluasa dah? Bisa. Jadi dalam tari pun konsepnya sama. Ada gerakan yang sempit, misalnya tari tortor. Sempit kan, gerakannya hanya seperti ini. Kemudian ada yang ruangnya sedang, contohnya tari saman. 2, 3, 4. Ya. Kemudian ada yang ruangnya luas, contohnya tari merah ketika terbang. Nah, bisa membandingkan ketiga gerak tersebut? Bisa. Lanjutkan lagi ya, selain ruang dalam tari juga ada unsur yang kedua. Apa itu? Waktu. Ibu punya ini apa? Pesawat. Ini apa? Mobil. Kemudian ini apa? Sepeda. Kira-kira ada tidak yang bisa menjelaskan dan mengaitkan
Ketiga, mainan ini dengan konsep waktu pada tari. Tuh, siapa? Ada yang berani? Oh iya, silakan Raifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengaitkan ketiga mainan ini dengan unsur waktu dalam seni tari. Boleh diambil mainannya? Kita bayangkan kita pergi ke suatu kota dengan menggunakan kendaraan sepeda. Contohnya kita pergi ke kota Bandung. Kita akan menempuh waktu yang lama karena sepeda memiliki kecepatan yang lama. Berbeda dengan kita pergi ke kota tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil. Kita akan menempuh waktu di perjalanan dengan waktu yang sedang dibandingkan akan sedikit lebih cepat atau bisa dibilang sedang dibandingkan dengan sepeda. Lalu apabila kita pergi ke kota tersebut dengan menggunakan pesawat, tentu waktu yang kita tempuh itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan kedua kendaraan tadi. Begitupun dengan seni tari. Di dalam seni tari terdapat waktu yang cepat, sedang, dan lambat. Tepuk tangan. Nih, hadiahnya nih, gue lupa. Kasih ya. Nah, dalam tari itu ada konsep waktu. Waktunya apa saja tadi? Cepat, sedang, lambat. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Raifa, kalau misalnya kita ke Bandung nih pakai sepeda dengan pakai mobil, kira-kira lebih cepat yang mana? Mobil. Bandingkan lagi kalau pakai pesawat, lebih cepat yang mana? Pesawat. Bu, maksudnya bagaimana? Dalam tari juga ada tari yang gerakannya cepat, ada tari yang gerakannya sedang, ada yang lambat. Misalnya dalam tari saman, tahu tari saman? Tahu. Dari mana tuh? Dari Aceh. Ada gerakan yang cepat, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, bandingkan ada lagi tari jaipong. Dari mana itu? Jawa Barat. 1, 2, 3, 4. Itu lebih cepat yang pertama atau yang kedua? Pertama. Yang ketiga ada tari gambyong, pelan sekali. Dari mana gambyong? Ada yang tahu tidak? Jawa Tengah. Jawa Tengah, betul. Nah, itu adalah 3 contoh gerakan tari dengan waktu yang apa? Cepat, sedang, dan lambat. Berikutnya, ini bukunya ini apa ini? Pada punya tidak di rumah? Punya. Nah, Ibu akan menantang kalian. Siapa yang bisa menjelaskan kaitan galon ini dengan konsep unsur tenaga dalam tari? Ya, silakan. Oh, boleh Raya ya. Silakan perhatikan ke depan. Tidak ada yang ngobrol atau lihat-lihat ke jendela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur tenaga pada gerak tari yang akan dikaitkan dengan galon. Jika galon ini tidak berisi air, maka tenaga yang kita gunakan lemah. Dan jika galon ini diisi setengah
Enam. Sedang. Sedang. Bandingkan lagi dengan tari tortor. Kira-kira gimana nih? Nah, itu contoh pengaplikasian konsep tenaga dalam tari. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuannya. Tolong diperhatikan ya. Untuk kompetensi dasarnya, menciptakan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga sesuai dengan iringan. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari pokok bahasa ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, mengeksplorasi gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Yang kedua, menggabungkan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Dan yang ketiga, menampilkan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Itu untuk HD dan tujuan pembelajarannya. Jadi, kalau minggu kemarin kita belajar tentang materinya, tentang konsepnya, sekarang kita akan mulai dengan praktek. Jelas ya? Sebelum mulai ke kegiatan ini, seperti biasa kita biasakan literasi terlebih dahulu. Ini ibu punya bahan untuk literasinya. Silakan kalian baca ya. Ibu beri waktu 15 menit. Satu bahan ajar itu untuk 2 orang. Silakan. Ya. Silakan ibu beri waktu 15 menit untuk membaca. Sudah selesai literasinya? Sudah. Coba kita diskusikan hasil bacaan kalian. Apa yang kalian tangkap dari bahasan pada materi ajar tersebut? Tentang apa? Kira-kira apa pengertian eksplorasi itu? Ada yang tahu gak? Itu ada di bahan ajar. Oh iya boleh, Sani. Eksplorasi yaitu pengalaman melakukan pencarian gerak untuk menghasilkan gambar. Jadi eksplorasi adalah suatu proses pencarian gerak dalam tari. Betul ya? Nih Ibu, biar gak lupa. Nah, dilihat ke depan, Ibu punya bahan ajar berupa tayangan PowerPoint. Silakan dicermati. Yang pertama, menciptakan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga sesuai dengan iringan. Nah, materi dasarnya itu tentang eksplorasi. Coba dibaca. Apa itu eksplorasi? Pengalaman melakukan pencarian gerak untuk menghasilkan gambar pada kegiatan ini berupa imajinasi melakukan pencarian gerak berdasarkan pengalaman gerak bersama. Ya. Jadi pada intinya eksplorasi itu proses pencarian gerak. Nanti kalian akan membuat sebuah proyek kaitannya dengan eksplorasi ini. Kalian akan membuat sebuah proyek tari, membuat sebuah tarian di mana gerakannya kalian mengeksplorasi atau mencari sendiri. Nah, ini Ibu punya satu lagu untuk menstimulus kalian. Kira-kira setelah mendengarkan lagu ini, kalian ingin bergerak seperti apa atau membuat gerakan seperti apa? Dengarkan ya. Kira-kira lagunya seperti ini. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian bayangkan, dan gerakan seperti apa yang ingin kalian peragakan untuk itu sendiri? Ya. Ayo jangan malu-malu, boleh sambil diperagakan.
Ini boleh diperagakan dengan hitungan 4 gimana? 1, 2, 3, 4. Bisa mengikuti? Ya. 1, 2, 3, 4. Cukup. Yang ketiga, gerakan dari Ujang mau seperti apa? Ayo, seperti apa? Tadi lagunya kebayangnya seperti itu, gerakannya mau seperti apa? Ini Bu. Oh. Boleh, jangan malu-malu gimana? 1, 2, 3, 4. Ayo ikutin. Tuh, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Cukup ya, ingat. Gerakannya ingat, bisa dihafal? Bisa. Kita coba padukan dengan musiknya. Semuanya ikut bergerak. Nah, boleh semangat. Semangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. Yang gerakan kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. Siap gerakan yang ketiga. Ya, terus. Saya semangat. Nah, kalian tadi sudah mencoba mengeksplorasi gerak ya dengan cara mendengarkan lagunya terlebih dahulu. Sekarang kita ke tugas proyek. Jadi kalian kurang lebih nanti sama seperti tadi membuat sebuah karya tari. Kalian buat geraknya, tentukan musiknya dan nanti akan diperagakan. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan membagikan LKPD ya, lembar tugas kalian. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. 1. Ibu beri waktu 30 menit untuk berdiskusi. Kalau ada yang kurang paham boleh sambil ditanyakan ke Ibu ya. Nah, silakan dilihat semuanya harus kerja sama dan kompak. Ini ada penilaian kelompok nih. Tadi sudah dapat penilaian individu berupa poin ya, yang sudah aktif ke depan dan menjawab pertanyaan. Sekarang ada penilaian untuk kelompok, keaktifan kalian dalam kelompok. Nah, coba untuk kelompok ini kira-kira lagu yang dipakainya mau lagu apa? Manung Dadari. Sudah dapat gerakannya belum? Belum. Boleh sambil eksplorasi gerak lagi. Tadi sudah Ibu lihat ada yang gerakannya seperti ini. Mau dipakai itu? Coba, ayo lebih banyak lagi eksplorasinya. Kalian latihan bersama dan tentukan seperti apa polanya nanti, barisannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan rancangan proyek tari kelompok kami yang berjudul Manung Dadali. Eksplorasi gerak diambil dari gerak-gerak tari kreasi yang kami dapat di internet atau YouTube. Proses latihan dilaksanakan selama 6 hari setiap pulang sekolah. Lagu yang digunakan adalah lagu daerah Jawa
kelompok 1. Sekarang silakan ke kelompok 2 untuk memberikan penilaian. Silakan, siapa perwakilan dari kelompok 2? Boleh, silakan dipaparkan hasil penilaiannya. Secara keseluruhan, penampilan kelompok sudah bagus. Namun, ada beberapa penari yang gerakannya tidak kompak dan tidak bersemangat. Menurut pendapat kami, terhadap konsep ruang waktu dan tenaga sudah ada dalam tari Manuk Dadali. Ruang yang digunakan kebanyakan ruang sedang, waktu sedang, tenaga sedang. Ya, baik, Ibu setuju ya dengan penilaian dari kelompok 2. Penampilan dari kelompok 1 tadi sudah bagus ya. Lagunya sudah enak didengar, pemilihan geraknya juga sudah bagus. Namun tadi memang terlihat ada beberapa anggota kelompok yang kurang kompak. Mungkin karena tadi sudah dijelaskan ya di awal bahwa kendalanya adalah ada salah satu anggota kelompok yang susah untuk diajak latihan. Baik, terima kasih untuk penilaiannya dari kelompok 2. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Tadi Ibu sudah melihat hasil karya proyek kalian. Sudah bagus, Ibu benar-benar memberi apresiasi. Terima kasih untuk keaktifan dan hasil karyanya. Semoga kalian tetap bersemangat untuk berkarya. Tapi sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan mencoba menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada dari kalian yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ya, boleh. Silakan. Kesimpulannya, dalam tari medianya adalah gerak dan dalam gerak tari terdapat unsur. 1. Ruang. Ruang terbagi 3, yaitu ruang luas, ruang sedang, ruang sempit. 2. Waktu. Waktu terbagi 3, yaitu waktu cepat, waktu sedang, waktu lambat. 3. Tenaga. Tenaga terbagi 3, yaitu tenaga kuat, tenaga sedang, tenaga lemah. Ya, betul ya. Alhamdulillah, berarti kurang lebih kalian sudah paham ya.